Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Ya, ketemu lagi dengan saya Bambang Aryono alias Joko Lono di Pendowaji Channel. Selamat siang saudaraku semuanya, khususnya yang di Jawa Timur dan sekitarnya maupun yang di Nusantara dan di luar negeri. Semoga kebaikan Anda yang telah mendukung selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah, juga diberi kesejahteraan maupun kelancaran rezeki dan kesalahan di malam hari yang dipijak. Saudaraku, untuk bulan ini belum bisa hunting karena belum ada informasi yang akurat ya. Artinya yang informasi akurat barang-barang yang memang harus kita layak, harus kita hunting maupun kita review seperti itu ya. Kali ini ada beberapa pusaka ya, 3 pusaka mungkin yang mau kita review ya, daripada nganggur. Nah, kita sama-sama belajar, saling sama-sama belajar. Bila mana ada yang tidak benar, ada menyimpangnya, mana tanggung dapur ya toh, itu saya mohon maaf ya toh, karena estimasi tanggung dapur itu sebenarnya itu sifatnya mengira-ngira dan karena dari kebiasaan begitu ya. Karena apa kita kembalikan lagi ya toh, dari generasi mulai yang dulu, zaman yang dulu sampai sekarang kita itu sudah berapa generasi ya. Zaman dulu, zaman kerajaan apa-apa yang jelas, kalau dulu memang ada khusus buku-buku dapur apa yang jelas sudah orang randa ya begitu ya. Jadi sudah berapa kalau Ketan Singosari tahun berapa ya toh, jelas zaman peperangan ya, sudah berapa abad juga kena erosi alam atau gunung meletus atau apa yang jelas itu ya, banyak ceritanya seperti ini. Makanya dengan adanya kita mereview, walaupun makanya kita akan estimasi ini, bila ya kita keliru ya tidak bisa disalahkan ya, namanya itu kita kira-kira ya gitu. Dan lagi jam terbang kita tidak sama begitu untuk mengenai tentang belajar pusaka begitu ya, karena kadang-kadang itu menyimpang dari buku dapur yang sekarang ini ya begitu. Makanya saya mohon maaf, tapi kita kembalikan lagi, baiklah kita angkat kebudayaan bangsa Indonesia ini dengan leluhur kita, yaitu tentang budaya Tosanaji ya, kita angkat bersama ya toh, karena menyangkut budaya Indonesia Tosanaji ini menyangkut malah ekonomi kreatif yang sudah diakui oleh UNESCO begitu. Oke saudaraku, kita buka yang satu ini dulu ya, yang satu ini. Nah, ini rangka ini lama ya bawaannya ya. Rangka ini kayu timo, oh ya, kayu timo dengan pelet yang bisa itu seperti penuh ya. Ya kita tulis pelet warawarih ya, sino warawarih itu bisa ya toh, karena penuh sekali seperti ya. Ya. Ini kuno ya, karena kita rawat lagi hasilnya seperti gini, sama sang peranggi dirawat lagi, digosok lagi ya toh, yang lebih bagus, justru lebih bagus padat kayunya yang lama ya, karena sudah kering ya, cara sudah lama lah. Untuk bahan kayunya itu kadar airnya sudah hilang, akhirnya kering padat gitu. Oke. Wow ya. Nah, pusaka dapur ini lurus ya, dapur ini lurus ya. Nah, greneng tikelalis naik ya, sogoan ya. Nah, untuk pamor ya, saya dikatakan beras pamor pedaringan kebak ya, pedaringan kebak. Ini pamor pedaringan kebak ya, lurus gagah masih utuh. Untuk estimasi ya, tangguhnya itu Mataram ya, estimasi ya, Mataram Sepuh ya.
Mataram Sepuh Mastama awal termasuk itu. Lah untuk dapur ya, untuk dapurnya pusaka ini Panji Anom ya. Panji Anom pakai greneng ya, grenengnya lama seperti ini ausnya ya. Juga ini memanjang ya, memanjang panjang ya. Kalau ada karena apa itu agak mau ini wajar ya, karena sudah tua ya. Cara membukanya, makanya cara membukanya tidak boleh ini jrok ya, harus rangkanya yang ditarik. Kalau jrok ini natap ke gonjo bisa mangap ya begitu. Tapi ini hanya belakang ya. Lainnya itu tutup ya, gagah Panji Anom ya. Panji Anom tikel alis ya, tikel alis ya. Ini saraku ya, tikel alis sogoan ya. Nah, sudah kelihatan. Jadi barang bila lama sama walaupun barang itu baru bahan lama ya tetap kelihatan ya, dari bahan, dari pamor, dari selorok ya begitu ya. Lah itu kalau lama tetap lama begitu ya. Untuk kolosi ya jelas kolosi itu wajar, kolosi alam karena terlalu lama ya. Untuk pamor bahan meteorit ya, meteorit yang sudah disatukan ya, bisa itu dikempleng berapa ratus pukulan berapa ratus kali ya, sehingga menjadikan seperti gini ya. Itu saudaraku ya. Untuk seloroknya keabuan ya, untuk selorok keabuan. Nah Panji Anom itu bagus ya, Panji Anom ya, Panji Anom itu bagus, artinya bagus. Panji Anom ini estimasi Panji Anom satu ya lah, untuk apa itu nama filosofi Panji Anomnya bagus. Artinya bagus itu apa ya, untuk penganoman ya, ada untuk penganoman ya toh, juga untuk kesejahteraan, untuk ketenangan jiwa ya, batin itu ya, karena semua itu kan harus stabil ya. Sedangkan mobil ada balance ya, mobil itu ada kalau tidak balance ya nyirik begitu. Kalau memang harusnya dibalansi tidak dibalansi ya. Demikian juga orang hidup ini, kita dan adik-adik dan saudara kita ini ya perlu balance ya, perlu kehidupan yang seimbang ya toh. Nah, kalau tidak imbang jadinya banyak penyakit ya, kayak saya nemu stroke macam-macam ya toh. Lah ini suatu kehidupan manusia seperti itu ya. Makanya di sini itu pusaka itu bukan berarti mengimankan pusaka ya toh, tapi kita percaya bahwa pusaka pikiran para leluhur dulu itu ya, karena istilah itu dipuasai, di ritual ya toh. Jangan cari bahannya itu, cari sisik melek dulu. Juga langsung kita puasa memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, dari Allah Ta'ala maupun Sang Yang Wenang ya toh, bahwa supaya diizinkan membuat pusaka ini supaya mempunyai daya kekuatan. Doa-doa yang digunakan ini, dimasukkan ini supaya yang memegang sampai turun ke anak putunya ini ya bisa terayomi begitu ya. Panji Anom bagus ya lah, artinya bagus ini bisa untuk usaha, ketentraman, ketentraman keluarga, penganoman ya lah, ketenangan jiwa seperti itu. Oke saudaraku ya, beginilah dari kekuatan. Kalau orang tidak diizinkan oleh Allah atau Tuhan Yang Maha Esa ya, Sang Empu, tidak mungkin bisa, itu harus bisa bikin seperti pusaka seindah seperti ini ya. Nah ini pusaka sepuh ya, jadi tidak bisa harus kita samakan, sama tak serupa. Maka kita harus belajar. Kalau sudah biasa belajar memegang pusaka sepuh, tahu oh pusaka ini, oh bahan ini gini, tahu. Jadi begitu ya, karena pusaka sepuh yang mempunyai isi tores ya, itu mulai ada kotak batin ya begitu. Pamor melambangkan dari huruf Sangsakerta, yang bisa membaca ya sudah kebiasaan atau berpengalaman dan mempunyai kotak batin mengenai untuk penjabaran pamor. Oke, terima kasih saudaraku. Bila ada kekurangan, ada kesalahan, saya mohon maaf ya. Itu ya untuk pusaka Panji Anom. Yang kedua, saudaraku, yang kedua ya. Yang kedua ya. Ini pusaka karena ini pusaka temuan ya. Dan pusaka temuan ini kita ganti rangka baru, kita sudah punya stok rangka kayu timo ya, hasilnya seperti ini.
rangka kayu timo ya. Kalau kita gosok, kita rawat, kita jadikan seperti kuno ya, begitu ya. Cuma untuk kayu baru ini ya kadar airnya masih ada ya toh. Itu tapi tetap makin lama nanti kering, kering udah bagus, tidak akan mulet begitu ya. Ini ya. Nah, ini Jogja, Kayaman Jogja ya. Walaupun baru ya toh, tapi yang penting memantesi ya toh. Kalau tidak ada rangka yang baru, terus ada penemuan, ada ganti rangka, mau dirangkai apa ya toh. Baru pun mahal-mahal timo sekarang. Jangan harga timo itu ada yang 4,5 juta ya, tanpa mendok ya, begitu ya. Timo ya, itu kayu timo ya, tergantung dari peletnya begitu ya. Itu apalagi kayak ada kayu garu, ada cendono, mahal. Kalau sekarang itu sulit untuk karena ini pusaka-pusaka temuan ya, terpaksa kita harus ganti rangka seperti ini ya. Itu oke, tapi cukup lumayan, cukup bagus ya, begitu ya, cukup ideal begitu. Oke, ini saya buka. Lah, ini selaku ya, pusaka ini temuan ya. Nah, ini ya, jadi pusaka temuan ya toh. Jadi termasuk apa ini ya Mas? Kidang suka ya. Kok kidang suka, carang suka ya, lo 7 ya, lo 7 carang suka ya. Carang suka ini temuan ya, ini lah gini lah ya, temuan air yang kita katakan itu temuan air ya toh. Air yang mengandung itu garam ya. Lah, untuk bahan meteor ya toh, untuk pusaka Buddha Singosari sampai Majapahit ini benar. Jelas lah, karena air itu mesti lobang, nguyang lobang ya. Tidak seperti pusaka lainnya di itu, tapi tergantung bahannya. Kalau pusaka Singosari itu bahannya memang membatu, coba ya toh. Ini membatu ya. Lah, itu membatu. Tapi woto, tapi lobang-lobang, namanya pusaka sepuh. Kalau sepuh ya seperti ini ya, seperti itu. Namanya pusaka tidak terawat yang baru tapak di dalam air. Baru tapak di dalam air ya. Tapi itu enggak kerap sekali, tapi untuk kepercayaan dan untuk sikap ya, itu bagus ya toh. Lo 7 ya, lo 7 itu mereka sandang pangan bejo loro pati, sandang pangan bejo loro pati ya toh. Lah itu tiba sandang pangan begitu ya. Lo 7 minangka isa itu pitulungan ya toh. Juga untuk petuk, ada petuk, jadi keris ada petuknya ya, itulah Singosari ya. Lah itu nama carang suko itu untuk kawibawan, untuk penangkal ya toh. Itu secara historis, secara kepercayaan, karena itu pusaka bahannya bahan batu ya, batu meteor, sehingga kalau terpendam sarwaku ya, kalau terpendam seperti itu ya toh, ini lubang-lubang ya toh. Lah itu pun tidak semua seperti itu, tergantung dari jenis terpendam di dalam air. Kalau airnya itu mengandung garam ya toh, mengandung garam itu ada air, ada yang tawar, ada yang tidak mengandung. Lah justru yang mengandung pas posisi seperti itu, ini karena bahannya itu bagus ya, sehingga lubang-lubang, kalau bahan tidak bagus hancur itu, masih ditemukan masih utuh tapi lubang-lubang ya. Itu karena air yang garam itu masuk di dalam wilayah pusaka. Lah pusaka lama ya toh, yang mengandung bahan meteorit ya, yang mengandung bahan itu seperti batu ya toh, itu memang kalau terpendam ya nguyah ya toh, seperti batu ya toh. Lah itu ringan, kadang airnya sudah habis ini ya. Nah ini walaupun Singosari, bentuk Singosari dapur carang suko ini ya, ini sangat apa namanya, sangat tua ya toh, sangat tua, karena ini era-era Singosari ya, bisa Singosari awal ya, ya zaman dulu mungkin karena terlepasnya dari orang yang punya, mungkin karena ada erosi alam ya, bencana alam ya toh, gunung meletus, gunung apa ya toh. Lah ini ya toh, akhirnya orangnya tidak bisa mengurusi atau tertinggal atau apa bagaimana ya itu ya toh. Atau bahwa pusaka itu kadang-kadang zaman dulu itu orang zaman Belanda suruh buangi begitu ya, begitu suruh buangi tidak boleh, karena orang harus ada pusaka-pusaka harus suruh buang, dirampasi semua ya toh.
daripada dirapasi sama orang yang akhirnya dilempar ke sungai kalau memang ketemuannya di sungai gitu. Itu pun bahan lama dan bahan baru itu sudah tidak sama saudara ya. Bahan baru yang besi menegakkan baja sekarang ya toh. Ya aslinya ya walaupun itu aslinya sama, aslinya besi pun jadinya besi ya dari sumber alam yang termasuk letusan gunung, diambil pasir ya, namanya pasir baja ya. Diolah diambil jadikan besi ya toh. Sama aja ya, pengelolaan itu sama aja ya. Tapi beda ya dengan zaman sekarang, pengelolaan zaman sekarang sama itu besi itu tidak sama. Besi pusaka sama untuk pusaka dengan besi untuk kebutuhan masyarakat, untuk keduniaan ya toh, masuk untuk pagar, untuk apa, untuk bangunan itu beda, gak sama ya, begitu. Ya, ini hal pusaka karena pusaka kalau mempunyai kekuatan ampuh dan bahan-bahannya walaupun terpendam bagaimana itu masih ada sisa-sisa, masih utuh ya toh, dan masih utuh. Nah, karena kolosi ini ya seperti orang ya. Orang pun kadang-kadang kalau wajahnya, badannya kolosi ya, kadang kita melecil-melecil ada banyak tai lalat, kadang-kadang apa luka-luka seperti itu ya. Itu kalau memang kolosi memang pembawaan. Demikian juga karena ini kolosi alam, kolosi asli alam karena dari erosi, benturan, karena dari terpendam bisa itu di sungai, di air yang mengandung garam ya seperti ini. Ini masih ada peduk ya, ini masih ada peduk. Memang cari untuk pusaka tua, kesepuhan, untuk kepercayaan utama ya, untuk cari yang foto ya sulit ya, tergantung lah. Foto mahal sekali ya toh. Jadi jangan Singosari, zaman Buddha, jangan apa itu namanya itu pusaka apa itu Kediri ya toh, zaman Doho, zaman apa itu diri sampai wilayah Kediri sampai yang Buddha, seterusnya Singosari. Ya kalau cari yang foto ya sulit. Foto bahan bisa itu meteor atau membatu ya, sajikan pusaka Buddha mahal saudaraku ya, begitu ya, mahal ya. Itu kan itu pun tergantung orangnya ngerti apa enggak, memahami pusaka enggak. Tapi kalau pusaka tua, orang khusus petua-tuaan, khusus untuk tende atau untuk kasepuan ya seperti ini, artinya seperti ini yang barang temuan. Tapi kalau yang tak cari yang woto, sepuh, woto kanggo, orang kadang tidak mengerti ya, kadang woto banget tapi tua dianggap baru, repot ya. Yang baru karena yang kolosi baru dianggap lama. Lah disinilah mari kita belajar, sama-sama kita belajar supaya kita tidak berbodoh budaya ya. Kita harus saling sama mengerti ya, saling memahami, begitu ya. Nah, ini saudaraku ya, terima kasih bila ada kata salah ucap saya, keterangan ya untuk kita mereview pusaka Singosari ya toh. Singosari ini sampai habis ini ya, untuk apa namanya lingsiran peduk ini ya, untuk hiasan ini bulatnya ini sampai habis ya ini ya. Ya walaupun temuan walaupun masih lengkap ya. Nah ini ya dah. Oke, terima kasih. Sekali lagi mohon maaf bila ada kata salah yang kurang berkenan. Ya tinggal yang ketiga ya. Yang ketiga. Ini yang ketiga ya, ini pusaka termasuk Jawa Timuran ya. Rangka jawatan kayu timo ya. Ini ya, kita punya kayu timo, kita bikin Jawa Timuran, kita gosok ya. Gosok lagi seperti ini, kita masukkan untuk kita dapat pusaka yang dari anting ya, yang belum ada rangkanya. Kita cari yang cocok, yang pas ya. Begitu. Yang penting baru kita gosok bagus dengan seni budaya, seni bikinan rangka ini bagus ya toh. Nah ini hasilnya seperti gini ya. Oke, kita buka. Wah ya, kita buka, taruh sini dulu ya. Nah ini saudaraku ya, ini pusaka ya. Ini pusaka unik sekali ya, pusaka unik sekali ya. Nah
Ini pusaka unik sekali. Ini bahannya sudah beda, betul bahannya ya beda seperti batu ya. Walaupun dia itu bisa itu termakan aus ya toh, tapi roto ya, tidak melobang-lobang ya toh. Era Mojopahit dengan pamor sodolanang. Nah, pamor sodolanang. Lah sodolanang ya, ini lurus, lah ini ada kedit ya, ini ada kedit. Lah ini ada kedit ya. Ini kandit. Lah, lurus bolak-balik putus, sangat putus sekali ya, saudara ya. Lah, ini kolosi. Kalau kolosi gini nih, kolosi alam ya, kolosi karena ini temuan ya. Dari itu temuan tanah ini ya, di dalam tanah ya. Temuan tanah ya. Jadi kebetulan tanah itu ada yang mengandung garam, walaupun tanah di dalam tanah pasir pun ada mengandung, saya itu airnya mengandung garam. Saya punya temuan Petok Singosari, pas itu ada gali sumur 4 meter ya, saya itu digumuk itu ya, ternyata ada pasir ya. Jadi di dalam tanah ini pasir, kalau kita bikin sumur ya, setelah itu pasir, setelah itu air, begitu ya. Lah itu ada pusaka tertata terpendam. Lah itu berarti tumpuk dulu dengan karena kebanjir, dengan karena ada letusan gunung, ada apa, akhirnya membuat gumuk ya, seperti gumuk itu seperti gunung itu ya toh. Lah di dalamnya bikin sumur, ada bikin rumah ya, terus ada pusakanya. Lah itu kadar airnya sudah habis karena sudah ratusan tahun terpendam ya. Lah itu kotor-kotoran itu, lah itu kita punya temuan seperti itu sampai ringan. Tadi kadar air besinya itu sudah hilang ya toh. Itu terpendam misalnya itu lain loh ya. Kependam di saya itu pasir sama di tanah nggak sama. Kalau di pasir cepat, karena pasir itu mengandung garam airnya begitu. Apalagi di dalam, ya, di dalam apa itu namanya, dengan saya itu galian ya, galian di dalam tanah ini. Ini ada mengandung air, juga ada yang mengandung zat kapur begitu ya. Lah itu memang kalau ke besi itu merusak ya. Kebetulan ini ada di tanah masih utuh ya. Era Mojopahit dengan pamor sodolanang ya. Tilam mopi itu bagus. Tilam mopi itu untuk netral. Anak muda sekarang cari tilam mopi ya toh. Itu bagus ya toh, untuk belajar ya. Bukan kita itu harus menerangkan harus dibeli, tidak ya toh. Itu bagus. Belajar saya dulu dari tilam mopi, tilam sehari, bukan jalak ya. Tilam sehari itu ada temuan ya toh, begitu. Tapi saya percaya ya. Jadi esoterisnya itu sangat kuat sekali ya toh. Saya percaya senang pusaka ya gara-gara itu dulunya itu ya. Ini. Lah, untuk pamor sodolanang yang lurus seperti ini ya, itu apalagi ini deling ya. Ini merah. Tadi paduan dengan saya itu empuh membuat ini dipadu dengan istilah meteor yang bukan sodolanang, itu ada makna dan arti tertentu. Maknanya apa sodolanang? Yang jelas itu keteguhan kejiwaan ya toh. Keteguhan dan keteguhan jiwa, dan kesemangatan dan kebersihan jiwa. Harus lurus ya, madep mantep manui dawe guru sejati. Madep marang kersane ngalah ya toh. Anda kalau megang sodolanang harus berbuat jujur, harus berbuat itu baik ya. Karena apa? Pusaka sodolanang atau pusaka seperti itu tidak bisa untuk itu yang berbuat yang tidak baik. Nah, siapa yang berbuat baik seperti itu, apa segalanya akan kesabaran dan keturuti sesuai dengan doa-doanya empuh ya toh. Sodolanang menika dari kekuatan dan penangkal, dan itu pengasihan, ada pengasihan. Di dalam gonjo itu ada kendit. Kendit itu merupakan dari simbol penangkal ya, simbol untuk menjauhkan dari segala gangguan jahat ya, roh jahat ya toh, atau gegebluk ya toh, seperti itulah. Pusaka ini terbikin dari pasir ya, dari pasir besi, pasir gunung yang itu yang sangat dalam sekali ya, sama empu dikumpulkan, dia ambil dan itu akhirnya dibikin dicampur dengan meteor ya, pamornya itu, makanya wilayahnya itu hitam dan pamornya itu putih, jadinya kontras ya. Nah itu seperti melambangkan dari kebersihan. Hitam dan putih itu melambangkan jiwa manusia, melambangkan dari kehidupan manusia. Ada siang ada malam ya toh. Lah ada siang ada malam, tidak mungkin ada siang toh tidak ada malam. Lah hitam melambangkan kegelapan malam ya toh. Lah ini ya, putih melambangkan dari siang, untuk orang itu bisa memikirkan dengan tanggung jawab hidup ya, begitu ya. Tanggung jawab hidup yang dilampir dengan
kekuatan, yaitu kepercayaan kepada Allah Ta'ala, begitu ya. Oke saudaraku, bila ada kata salah kurang untuk mengenai tentang mereview mengenai saudara, saya mohon maaf yang besar-besarnya ya toh. Jadi bila ada kata salah ucap juga dan ada kekurangan keterangan tidak sama dengan Isa itu saudaraku yang ahli pusaka, jangan dibuat masalah karena jam terbang kita tidak sama, begitu ya. Ya, yang penting kita saling menjunjung tinggi teman-teman tentang budaya pusaka, supaya agar kebudayaan pusaka bangsa Indonesia sangat menyebar dan diakui oleh dunia, apalagi sudah diakui oleh UNESCO ya. Seperti orang Inggris, orang mana, Belanda seneng pusaka ya, itu juga namanya juga ekonomi kreatif ya, juga mereka Indonesia itu lapangan kerja. Oke saudaraku, kita harus bisa membedakan mana yang lama yang baru ya. Inilah ya, terima kasih. Bila ada kata kurang berkenan saya mohon maaf ya. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.